tantangan yang kita hadapi sebagai suatu daerah. Bahwa kita punya orang-orang miskin yang masih banyak di daerah ini. Secara nasional memang ada sekitar 18,5%. Dan di daerah ini kita dalam tanda kutip bersyukur karena kita punya cuma 11%. Angka 11 kita bisa mengatakan itu cuma, tetapi baik angka ada sekitar 30-an ribu, dan itu memberikan tantangan kepada kita bagaimana pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati bersama segenap jajaran birokrasi mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menjawab persoalan yang satu. Melihat dari kacamata yang lain juga, indeks pembangunan manusia yang diamanatkan Jakarta untuk sama-sama kita kejar menjadi lebih baik juga memberikan kepada kita gambaran yang tidak cukup baik pasti, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pendidikan. Karena itu mari sama-sama kita melihat gejala tema efisiensi yang bisa saja berdampak pada ketidaknyamanan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sebagai hal yang tidak perlu menyurutkan langkah kita, semangat pengabdian kita. Tantangan ini, terutama tantangan fiskal ini tentu hadir di tengah semangat kami setelah pilkada kemarin. Kami jalan ke sana kemari mengumandangkan tema dan tagline lompatan jauh Polres Timur. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keterbatasan yang ada, kita juga tetap semangat untuk lompatan jauh dalam pengertian yang positif, yaitu peningkatan percepatan produktivitas kita yang ada. Kita semua percaya diri, kita optimis bahwa dengan semangat kita, dengan kreativitas kita, dengan inovasi-inovasi kebijakan kita yang ada, kita dapat sama-sama berusaha supaya percepatan pembangunan di daerah ini dapat terlaksana dengan baik. Di beberapa tempat kami sudah mengemukakan bagaimana cara kita menghadapi tantangan efisiensi di tengah tantangan pembangunan yang juga ada selama ini. Bagi kami yang pertama adalah bagaimana kita menata hati dan pikiran kita dengan menemukan kembali definisi kepemimpinan dan definisi tanggung jawab birokrasi yang selama ini mestinya sudah ada, tapi kadang-kadang kita lupa atau kita kurang menghayati. Dalam bahasa kami kita reinventing the definition of leadership and birokrasi. Kami bersyukur bahwa dengan kegiatan retret di Magelang kemarin selama 8 hari, Presiden menyatakan itu dengan tegas, hal yang biasa barangkali, tapi barangkali karena konteksnya lain, kita boleh menghayatinya. Pemimpin adalah pelayan, pemimpin adalah abdi masyarakat. Mudah-mudahan kita semua merasa diri sebagai pemimpin, merasa diri sebagai abdi masyarakat, abdi rakyat yang punya semangat pelayanan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bagi kami adalah di tengah lingkungan birokrasi, kami mau mengatakan bahwa kita reinventing, menemukan kembali posisi birokrasi dalam kaitan dengan tujuan-tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Kita tahu memang birokrasi itu institusi yang mekanistis, sangat kaku di situ, menjalankan tugas yang sudah jelas, tupoksi yang sudah jelas di situ. Tetapi kalau kita bekerja tanpa mengetahui tujuan dari suatu sistem, maka juga kita harus mengevaluasi, merefleksi diri kembali. Bagi kami, sistem birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, dan tujuan pembangunan itu secara nasional sudah jelas. Di daerah juga, sebagaimana kami katakan tadi, menghadapi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang ada itu. Karena itu kesuksesan birokrasi, kerja kita adalah bagaimana kita menjawab persoalan kemiskinan, persoalan indeks pembangunan manusia, keterpaparan kita di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita tidak kurang hati, tetap bergairah untuk menjawab tantangan-tantangan ini, karena
karena kita menyadari kembali bahwa birokrasi kita semua ini adalah abdi masyarakat yang tujuannya adalah untuk melayani masyarakat dengan berbagai persoalan dan tantangan seperti itu. Lalu yang ketiga dalam situasi ini kuncinya adalah efisiensi. Menerima efisiensi ini sebagai bagian dari gerakan pemurnian diri. Tadi malam kemarin saya sudah katakan efisiensi ini berangkat dari bagaimana Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sekarang melihat perbandingan produktivitas kita dengan produktivitas bangsa-bangsa lain, dan alat pengukur produktivitas itu adalah ICOR, Incremental Capital Output Ratio, perbandingan antara modal yang digelontorkan negara dan output yang dikeluarkan dalam indikator-indikator semacam pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Beliau tahu dari analisis kajian yang ada bahwa skor di Indonesia ini terlalu tinggi, bahwa modal yang kita keluarkan terlalu tinggi, tetapi output kita masih terlalu terbatas. Gitu. Dalam konteks daerah kita mengatakan bahwa APBD kita dari 1,2, tetapi juga pertumbuhan ekonomi masih tercokol di angka 3,5% dan penurunan angka kemiskinan juga tidak signifikan di situ. Karena itu beliau menginisiasi gerakan efisiensi ini tentu harus diikuti dengan tantangan berikut adalah bagaimana dana hasil efisiensi ini dioptimalkan untuk program-program kerja pembangunan yang ada. Mudah-mudahan kita ikhlas menerima instruksi Presiden yang ditindaklanjuti dengan surat edaran atau keputusan Menteri Dalam Negeri yang mudah-mudahan sama-sama semua kita sudah baca. Lalu yang keempat adalah menata pikiran kita untuk membangun institusi birokrasi kita ini dengan lebih baik. Bagi kami yang pertama, kami juga harus menanamkan semangat kami untuk menghargai profesionalisme, dan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudari juga mengembangkan semangat profesionalisme di kalangan Bapak Ibu, di hati pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sehingga kita sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, dan mudah-mudahan dalam semangat lompatan jauh kita melampaui tupoksi yang ada dan mengabdikan diri untuk kerja-kerja yang barangkali juga out of the box untuk beberapa waktu yang akan datang. Lalu yang berikut adaptasi terhadap perubahan yang mesti kita lakukan, kebiasaan kita untuk bergerak dalam program kegiatan yang sama dengan anggaran yang sama, barangkali ke depan juga perlu ada inovasi-inovasi, dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian juga diajak untuk beradaptasi dengan suasana perubahan yang barangkali akan dikelola secara lebih baik supaya tidak menghasilkan efek yang membuat Bapak Ibu Saudara-saudara stres di situ. Lalu yang kelima adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Kita semua sama-sama sudah belajar tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, di atas 3 prinsip. Apa saja itu prinsip itu? Partisipasi, pertanggungjawaban, dan transparansi. Kami mengatakan bahwa kita harus ada naik kelas sedikit, memberikan contoh pada daerah lain di Indonesia. Kita mau standar pertanggungjawaban kita agak lebih baik, standar partisipasi kita agak lebih baik, transparansi kita agak total supaya kita bisa bertanggung jawab kepada masyarakat. Apa yang kita buat, apa yang anggaran kita yang ada, di mana tempat kegiatan, jangan marah Bapak Ibu sekalian, akan dibuka ke publik supaya mereka juga sama-sama tahu dan mengontrol kita semua, saya dan Bapak Ibu semua, supaya jalan pemerintahan akan berlangsung lebih baik. Lalu kunci kemajuan di tengah keterbatasan kita yang ada adalah inovasi. Akan ada banyak inovasi, pertama tentu di tataran portofolio kebijakan yang ada, akan memberikan bobot pada beberapa program, misalnya pemberdayaan ekonomi yang akan diselenggarakan dengan cukup serius di sana. Lalu juga ada BUMD, ada partisipasi pasar, karena itu kita juga harus menyesuaikan diri dengan skema-skema bisnis baru, kerjasama dengan pihak-pihak lain. Karena dalam situasi seperti ini, kemitraan dengan pihak-pihak lain adalah kunci
dari kemajuan kita. Kami berharap inovasi dapat diselenggarakan di berbagai sektor dan OPD, dan mudah-mudahan bisa ada insentif yang lebih terkait dengan bagaimana satu OPD melakukan itu lembang itu dikulai habis-habis dengan bupati itu lembang ikai itu lembang itu kulai itu lembang dan yang terakhir tentu saja modal sosial. Modal sosial istilah akademis, terjemahannya tentu kemitraan, kerjasama. Bahasa lokal kita adalah gemoni, mudah-mudahan gemoni ini bisa kita konversikan dalam kerjasama di tingkat birokrasi pemerintah dengan lebih baik. Lalu sebagaimana ditegaskan oleh menjabar kemarin juga, semua kerjasama ini hanya terselenggara kalau kita punya set mental yang berbeda. Dan istilah yang digunakan kemarin adalah mentalitas keberlimpahan, abundance mentality, bahwa kita semua dengan talenta kita yang ada, mari kita sama-sama kasih keluar, gemoni mengembangkan talenta kita, pikiran kita, gagasan-gagasan kita, agar percepatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan uang yang terbatas, tapi kalau dengan kekayaan inovasi yang ada, meningkat kita, maka kita boleh optimis bersama-sama dengan masyarakat maju dari waktu ke waktu sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu saja yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu ASN. Rencana pertama tadi biasanya terakhir Bapak-Bapak sekalian. Selamat memasuki masa purna bakti. Kelihatan dari wajah masih petarung semua, lalu wajah penuh keikhlasan dan semangat pengabdian. Mudah-mudahan ketuntasan dari semangat dan dedikasi ini bisa diwariskan kepada para ASN yang lain yang masih aktif, dan Bapak Ibu terus meningkatkan semangat dan kerja pengabdian dan kerja produktif di area pengabdian dan kerja yang lain. Akhirnya Bapak Ibu semua, saya mengakhiri, saya minta maaf karena gugup sama Bapak Mama di saat awal tadi, sehingga salam tidak ada ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.